Aku masuk ke ruang direktur utama baru untuk pertama kali. Duduk sopan, menunggu dia menyapa. Tapi kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang akan kuingat sekumur hidup. Bu Ratna, gaji ibu terlalu besar untuk pekerjaan seperti ini. Mulai bulan depan, dipotong 30%. Namaku Ratna Dewi, usia 47 tahun. Sudah 19 tahun aku bekerja di perusahaan konsultan manajemen PT Cipta Gemilang Nusantara ini di kawasan pusat kota Surabaya. 19 tahun yang tidak mudah. Aku melewati 2 kali krisis ekonomi nasional, membantu penyesuaian struktur sumber daya manusia saat perusahaan hampir bangkrut, menangani kasus pelecehan internal yang hampir membuat nama perusahaan tercoreng, mengurus audit BPJS yang rumit, dan menahan karyawan senior agar tidak pindah ke kompetitor. Kebiasaanku bekerja sejak subuh. Aku selalu datang lebih pagi dari semua staf, sering membawa bekal dari rumah karena tidak mau mengeluarkan uang jajan yang tidak perlu. Mungkin karena itu banyak yang menganggapku terlalu sederhana untuk jajaran direksi. Aku tidak pernah mencari sorotan atau jabatan formal tambahan. Tapi hampir semua sistem di perusahaan ini berjalan di bawah pengawasanku. Dan sekarang ada orang baru yang duduk di hadapanku. Rio Aditama, usia 35 tahun, baru saja diangkat sebagai direktur utama setelah perusahaan diakuisisi oleh konsorsium investor baru. Lulusan luar negeri, mantan direktur utama perusahaan rintisan di Karawaci yang gagal dipromosikan karena hubungan keluarga dengan Pak Wijaya yang menjadi anggota komisaris senior. Gaya komunikasinya sangat kaku, penuh jargon bisnis yang terdengar dipaksakan dan sama sekali tidak akrab dengan manajer senior. Sejak seminggu yang lalu, dia sibuk mengganti nama ruang rapat menjadi hal-hal yang menurutnya modern. Ruang rapat utama kini bernama Pusat Kecepatan, ruang rapat kecil jadi ruang papan gesit, dan ruang rapat direktur dijuluki ruang tingkat berikutnya. Aku hanya bisa menahan tawa setiap kali mendengar staf menyebut nama-nama itu dengan serius. Yang paling aneh, dia tidak pernah bersalaman. Katanya, itu budaya korporat lama yang tidak efisien. Padahal, bagi kami yang sudah puluhan tahun di sini, salam adalah bentuk penghormatan. Hari ini aku dijadwalkan bertemu 4 mata dengannya. Setelah 4 hari dia menjabat. Aku menyiapkan laporan lengkap mengenai infrastruktur sumber daya manusia, rencana rekrutmen untuk tahun depan, evaluasi tahunan semua staf, dan draft program pelatihan yang sudah kurencanakan bulan-bulan. Ruangan sepi, dia tidak menoleh saat aku duduk. Tanpa melihat wajahku, dia membaca lembar kerja di layar komputer dan langsung berkata dengan nada datar seperti sedang membaca pengumuman. Bu Ratna, saya lihat data gaji, 19 tahun kerja ya, biaya warisan, mulai bulan depan potong 30%. Tidak ada alasan, tidak ada negosiasi, bahkan tidak ada kesempatan bagiku untuk menjelaskan kontribusi yang sudah kuberikan selama hampir 2 dekade. Dia menandai sesuatu di laptop dan berkata, sudah saya masukkan ke sistem. Nada bicaranya datar, tidak ada rasa hormat sedikit pun, seolah aku adalah benda tak bernyawa yang bisa dia atur sesuka hati. Aku tidak menunjukkan emosi, aku menegakkan punggung, menutup map berisi laporan yang sudah kususun dengan teliti dan berkata singkat, baik Pak. Dalam hati, aku sadar, ini bukan sekadar keputusan tidak adil, ini adalah penghapusan identitas secara sistematis. Aku tidak dilihat sebagai manusia, aku hanyalah angka di spreadsheet, biaya tetap yang harus dikurangi untuk membuat laporan keuangan tampak lebih menarik. Tapi responsiku yang diam bukan berarti aku tunduk, justru sebaliknya. Ini adalah pemantik pertama dari rencana yang telah lama terkubur di sudut pikiranku. Selama beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mengamati perubahan-perubahan lain yang dia buat. Dia memangkas anggaran kesejahteraan karyawan tanpa diskusi, subsidi makan siang dihapus, cuti ayah dipersingkat dari 5 hari menjadi 3 hari, fleksibilitas jam kerja yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba dihilangkan. Semua keputusan dibuat secara sepihak. Yang lebih menjengkelkan, dia memerintahkan Departemen Keuangan membuat perbandingan gaji semua manajer senior dan menyebarkan data itu ke beberapa orang. Tentu saja, ini memicu suasana saling curiga di antara kami yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan harmonis. Luna Paramita, asisten pribadi barunya, perempuan muda berenergi tinggi yang sepertinya baru lulus kuliah, mulai hadir di semua rapat dan memantau gerak-geriku.
Dia duduk di pojok ruang rapat dengan tablet di tangan, mengetik sesuatu setiap kali aku berbicara. Aku tahu dia sedang membuat catatan tentangku. Meskipun secara resmi, aku tidak banyak bicara di hadapan manajemen baru, beberapa staf muda sering meminta waktu diskusi pribadi denganku. Mereka menganggapku sebagai penjaga moral kantor. Banyak staf lama diam-diam bercerita padaku tentang ketidaknyamanan yang mereka rasakan sejak Rio datang. Bu Ratna, kami tidak nyaman dengan cara dia bicara, kata Indah, staf administrasi yang sudah bekerja 15 tahun. Kayak kita ini robot bukan manusia. Dia pernah bilang ke saya, kalau mau maju jangan mikir keluarga dulu, cerita Joko dari bagian keuangan. Padahal saya kan baru punya anak, Bu. Aku hanya mendengarkan, sesekali mengangguk memberikan saran sewajarnya. Tapi dalam hati, aku mencatat semuanya. Setiap keluhan, setiap ketidakadilan kecil, setiap momen ketika harga diri karyawan diinjak-injak demi efisiensi yang katanya modern. Sore itu aku keluar ruangannya dengan senyum tipis di wajah. Tapi dalam hati, satu tombol yang sudah lama kubiarkan diam, kini mulai kuusir perlahan. Dan aku tahu, jika mereka menganggap aku hanya sisa masa lalu yang tidak berguna, maka mereka belum pernah melihat apa yang bisa dilakukan oleh sisa-sisa yang mereka remehkan. Aku pulang ke rumah sore itu dengan perasaan aneh, bukan sedih, bukan marah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sudah lama tertidur, kini mulai terbangun. Hari Senin pagi, aku kembali dari kantin setelah membeli bubur ayam untuk sarapan. Tapi ketika sampai di lantai 2, meja kerjaku telah dihuni orang lain. Luna Paramita duduk di sana dengan nyamannya sedang menyusun pulpen warna-warni dan agenda baru di atas meja yang sudah kugunakan selama hampir 2 dekade. Dia tampak sangat santai, seolah tempat itu memang sudah menjadi haknya sejak awal. "Maaf Bu, saya duduk di sini atas instruksi Pak Rio," katanya sambil tersenyum manis ketika melihatku berdiri di samping meja. Katanya, biar komunikasi lebih cepat antara direktur utama dengan staf. "Maaf ya Bu, tidak ada nama Ratna di meja itu lagi. Semua barang pribadiku sudah dipindahkan ke dalam kardus kecil yang diletakkan begitu saja di lantai. Foto keluargaku, tanaman kaktus mini yang sudah kurawat 3 tahun, mug favorit dengan tulisan ibu terbaik dunia, pemberian anakku. Bahkan tempat pensil kayu yang kubuat sendiri waktu pelatihan kreativitas karyawan tahun lalu." Aku mengambil kardus itu tanpa berkata apa-apa. Beratnya tidak seberapa, tapi rasanya seperti mengangkat seluruh hidupku yang tiba-tiba menjadi tidak berarti. Seorang staf dari bagian umum menghampiriku dengan wajah tidak enak hati. "Bu Ratna, Pak Rio minta ibu pindah ke ruang kecil dekat dispenser dan mesin fotokopi. Katanya sementara saja Bu, sampai ada pengaturan ulang tata ruang." Ruang itu aku tahu tempat mana yang dimaksud. Ruang kecil tanpa jendela, dengan kursi plastik yang sudah retak di beberapa bagian, lampu neon yang sering kedap-kedip, dan suara bising dari unit pendingin ruangan yang bocor. Tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan berkas-berkas lama yang jarang dibuka. Tidak ada penjelasan resmi dari manajer fasilitas, tidak ada surat pemberitahuan atau surel notifikasi. Aku hanya disuruh pindah begitu saja seperti barang inventaris yang bisa dipindah-pindahkan sesuka hati. Beberapa rekan kerja hanya bisa menunduk ketika aku berjalan melewati lorong menuju ruang baruku. Ada yang pura-pura sibuk dengan telepon, ada yang tiba-tiba sangat fokus menatap layar komputer. Aku paham, mereka tidak ingin terlibat, takut nasib yang sama menimpa mereka. Di ruang kecil itu, aku duduk di kursi plastik yang berderit setiap kali bergerak. Kardus berisi barang-barangku kuletakkan di samping kaki meja yang terbuat dari kayu lapis tipis. Suara mesin fotokopi yang bekerja setiap beberapa menit, ditambah dengungan dispenser air membuat ruangan terasa seperti gudang yang bising. Perubahan tidak berhenti di situ. Dalam 2 hari, aku menyadari bahwa seluruh struktur kerjaku telah diubah tanpa pemberitahuan. Aku tidak lagi diundang ke rapat manajerial mingguan yang selama ini selalu kupimpin. Aku tidak lagi menerima ringkasan keputusan dari direksi, bahkan akses ke sistem informasi manajemen mulai dibatasi. Jadwal kerjaku diubah menjadi tugas-tugas administratif tingkat dasar, input data pelatihan karyawan baru, membantu absensi mahasiswa magang, mengurus urusan teknis kecil seperti pemesanan alat tulis kantor, dan koordinasi dengan tukang kebersihan. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh staf tingkat pemula, bukan oleh kepala divisi yang sudah berpengalaman hampir 2 dekade. Yang paling menyakitkan adalah melihat Luna mulai mengambil alih semua sistemku.
Tanpa memiliki kompetensi yang memadai, dia diberi akses ke sistem informasi sumber daya manusia, penggajian, dokumen audit, dan template kontrak. Aku melihatnya berkali-kali menyalin berkas-berkas penting dan mengirimkannya ke alamat surel eksternal dengan alasan untuk presentasi investor. Dia bahkan mulai menyebut namaku dengan panggilan merendahkan di depan mahasiswa magang. "Bu Ratna sudah mengurus ini kok," katanya dengan nada yang terdengar santun tapi jelas mengejek. Ratna, seolah namaku yang sebenarnya terlalu rumit untuk diucapkan dengan benar. Tapi aku tidak langsung bereaksi. Sebaliknya, aku mulai datang lebih pagi dan pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena ada banyak pekerjaan, tapi karena aku punya agenda tersendiri. Diam-diam, aku mulai mengunduh semua catatan akses sistem dari komputer di ruang kecil itu. Beruntung, meski tempatku dipindahkan, akses ke basis data utama belum sepenuhnya dicabut. Aku menyimpan salinan kontrak strategis, menyalin semua surel penting ke cakram portabel yang kubeli khusus untuk ini, dan mengamati dengan teliti siapa saja yang diberi akses tidak sah ke sistem yang seharusnya membutuhkan otorisasi khusus. Setiap hari, aku mencatat aktivitas mencurigakan. Luna yang mengakses berkas keuangan, padahal dia bukan bagian dari Departemen Keuangan. Luna yang mengunduh data pribadi karyawan tanpa alasan yang jelas. Luna yang mengubah pengaturan sistem tanpa sepengetahuan Departemen Teknologi Informasi. Suatu sore, ketika kantor sudah sepi, seorang mahasiswa magang menghampiriku di ruang kecil. Dia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat sebelum berbisik. "Bu Ratna, maaf saya ngomong begini, tapi banyak yang masih sangat menghormati ibu. Kami tahu siapa ibu sebenarnya. Kami tahu apa yang ibu sudah lakukan untuk perusahaan ini." Matanya berkaca-kaca. "Saya waktu orientasi tahun lalu, ibu yang bantu saya waktu saya hampir dikeluarkan karena salah paham dengan pembimbing. Ibu yang jelasin ke mereka kalau saya bukan orang yang malas, cuma butuh bimbingan lebih. Kalau bukan ibu, saya mungkin sudah tidak ada di sini." Aku hanya tersenyum dan menepuk bahunya pelan. "Terima kasih sudah mau bercerita. Yang penting, kamu terus semangat belajar." Tapi, pertemuan yang lebih mengejutkan terjadi keesokan harinya. Pak Karim, petugas kebersihan yang sudah bekerja di sini hampir 25 tahun, menghampiriku dengan membawa map usang yang ditemukannya di gudang. "Bu, saya nemu ini waktu bersih-bersih gudang lantai 3. Mungkin penting," katanya, sambil menyerahkan map yang sampulnya sudah menguning. Di dalam map itu, ada draft revisi sistem kompensasi yang pernah kutolak direksi lama sekitar 3 tahun yang lalu. Sistem yang lebih adil dan transparan, tapi waktu itu dianggap terlalu rumit dan mahal untuk diterapkan. Sekarang, melihat dokumen itu lagi, aku menyadari betapa berharganya proposal ini bisa menjadi. Dulu, ibu yang bantu anak saya masuk kerja di perusahaan sebelah waktu dia lulus sekolah kejuruan, kata Pak Karim pelan. Ibu yang kasih referensi, yang ajarin dia cara wawancara. Sekarang, dia sudah jadi supervisor di sana. Kalau ada apa-apa yang bisa saya bantu, dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku paham maksudnya. Di tengah situasi yang semakin tidak bersahabat, ternyata masih ada orang-orang yang ingat dan peduli. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang merendahkan, tapi aku tidak merasa putus asa. Sebaliknya, aku semakin yakin bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang ketidakberesan yang sedang terjadi. Luna semakin berani dengan tindakannya. Dia mulai menghadiri rapat dengan klien, memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Sementara. Padahal, tidak ada surat keputusan resmi yang mengangkatnya dalam posisi itu. Dia juga mulai membuat keputusan kecil tanpa koordinasi dengan departemen lain, seperti mengubah jadwal pelatihan dan membatalkan program kesejahteraan yang sudah berjalan. Yang paling menjengkelkan adalah caranya berbicara dengan staf senior. Dengan staf yang usianya lebih tua darinya, dia sering menggunakan nada menggurui, seolah pengalaman bertahun-tahun mereka tidak berarti apa-apa dibanding ijazah barunya. "Ibu-ibu ini kadang suka berpikir kuno," katanya pada Pak Herman dari bagian keuangan yang sudah bekerja 15 tahun. "Zaman sekarang harus lebih gesit, tidak boleh terlalu banyak pertimbangan." Tapi aku melihat reaksi Pak Herman. Dia hanya mengangguk sopan di permukaan, tapi matanya menunjukkan kekecewaan yang dalam. Sore itu, saat kulihat Luna dengan santainya meneruskan berkas hukum tanpa membaca isinya terlebih dahulu, aku tahu mereka tidak hanya sembrono dalam mengelola perusahaan. Mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri dan bahkan tidak menyadarinya.
Dan aku akan memastikan mereka jatuh ke dalam lubang itu, tepat pada saat mereka merasa paling aman dan percaya diri. Tidak ada undangan resmi, tapi pagi itu semua staf dikumpulkan di ruang rapat utama yang kini bernama Ruang Kecepatan, tanpa agenda yang jelas. Aku sudah tahu ini akan menjadi eksekusi publik. Jam 9 pagi muncul pesan siaran di grup aplikasi pesan kantor. Semua staf diminta hadir di ruang kecepatan untuk pengumuman penting dari direktur utama. Wajib hadir tanpa terkecuali. Tidak ada rundown, tidak ada konteks, tidak ada penjelasan apa yang akan diumumkan. Beberapa staf mulai bertanya-tanya di grup kecil mereka. Banyak yang terlihat tegang karena sebelumnya pengumuman mendadak seperti ini selalu diikuti dengan pemecatan atau pengurangan karyawan. Aku berjalan menuju ruang rapat dengan langkah tenang. Di sepanjang koridor, kulihat wajah-wajah rekan kerja yang bercampur antara penasaran dan cemas. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatapku dengan tatapan simpati. Ada pula yang dengan sengaja menghindari kontak mata. Ruang rapat penuh sesak. Rio berdiri di depan dengan kemeja putih yang digulung sampai siku. Gaya santai yang tampak dipaksakan untuk menunjukkan kesan mudah didekati. Luna berdiri di sampingnya, membawa tablet dan sesekali membisikkan sesuatu ke telinganya. Semua mata tertuju pada Rio dengan ekspresi menunggu. Sebagian cemas, sebagian antusias ingin tahu siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya. Aku memilih duduk di barisan belakang di pojok ruangan. Dari sana, aku bisa melihat seluruh ruangan dan mengamati reaksi setiap orang tanpa terlalu menarik perhatian. Rio membuka acara dengan bahasa korporat yang sudah menjadi ciri khasnya. Selamat pagi semuanya, kita berkumpul hari ini karena perusahaan sedang bergerak menuju efisiensi struktural yang lebih baik. Kita perlu menyelaraskan nilai dan peran setiap divisi dengan visi pertumbuhan yang lebih gesit dan berorientasi pada inovasi. Dia berhenti sejenak menatap keliling ruangan dengan tatapan yang menurutnya terlihat bijaksana. Dalam transformasi ini, beberapa posisi lama perlu disesuaikan agar tidak menjadi penghambat kemajuan organisasi. Aku mendengar bisikan halus di sekitarku. Ini pasti ada yang kena, bisik seseorang di depanku. Kayaknya Bu Ratna, jawab yang lain dengan suara hampir tak terdengar. Rio melanjutkan dengan menekankan pentingnya menyederhanakan posisi yang disebutnya sebagai peran warisan yang dianggap tidak lagi relevan dengan zaman. Dia menggunakan istilah-istilah seperti restrukturisasi adaptif dan optimalisasi sumber daya manusia yang terdengar mengesankan bagi telinga yang tidak terbiasa. Tapi sebenarnya hanya cara halus untuk mengatakan pemecatan. Beberapa jabatan yang dulunya penting kini tidak lagi sesuai dengan visi pertumbuhan yang gesit dan berorientasi pada inovasi masa depan, katanya sambil sesekali melirik ke arahku. Dia tidak menyebut namaku secara langsung, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya jelas diarahkan padaku. Semua orang di ruangan itu tahu kemana arah pembicaraan ini. Ketegangan semakin terasa ketika Rio mulai berbicara tentang efisiensi biaya operasional dan penyederhanaan struktur manajemen. Luna yang berdiri di sampingnya sesekali mengangguk dengan semangat, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Rio adalah kebijaksanaan besar yang patut diacungi jempol. Sikapnya yang berlebihan itu malah membuat beberapa staf senior memutar mata dengan tidak kesabaran. Kemudian datang momen yang sudah kutunggu. Dengan nada ringan seolah sedang mengumumkan menu makan siang, Rio berkata, "Minggu ini adalah minggu terakhir Bu Ratna Dewi bersama kita. Atas nama manajemen, saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini." Tidak ada ucapan resmi dari Departemen Sumber Daya Manusia. Tidak ada plakat penghargaan atau sertifikat apresiasi. Tidak ada tanda penghormatan apapun untuk 19 tahun pengabdian. Hanya kalimat singkat yang diucapkan dengan nada datar seolah mengumumkan bahwa persediaan kertas fotokopi sudah habis. Ruangan menjadi hening yang tidak nyaman, di mana semua orang tahu mereka sedang menyaksikan ketidakadilan. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Aku berdiri perlahan dari kursiku, tidak tergesa-gesa, tidak dramatis. Aku merapikan tas kecil yang kubawa, meluruskan blazer hitamku, dan berjalan menuju depan ruangan. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai keramik yang sunyi. Di depan Rio, aku membungkuk sopan. "Terima kasih atas waktunya, Pak Rio. Semoga semua rekan kerja tetap sehat dan bisa memberikan manfaat terbaik untuk perusahaan."
Suaraku tenang, tidak bergetar, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat Rio untuk sesaat tampak tidak nyaman. Mungkin karena dia mengharapkan reaksi yang lebih dramatis, tangisan, permohonan, atau setidaknya protes. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan. Langkahku tetap tegap, punggungku tetap lurus. Suara sepatu aku bergema di lantai memecah keheningan yang penuh rasa malu. Setiap langkah adalah penegasan bahwa meski mereka bisa mengambil jabatanku, mereka tidak bisa mengambil martabatku. Di sepanjang jalan menuju pintu keluar, tidak satupun staf yang berani menatapku langsung. Beberapa yang dulunya sering meminta nasihatku ketika menghadapi masalah pribadi, yang pernah kubela ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh atasan sebelumnya, yang kuberi bantuan ketika mereka kesulitan dengan cuti melahirkan atau masalah keluarga, kini justru pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Aku melihat Bu Indah dari bagian administrasi yang pernah kupinjami uang untuk biaya rumah sakit anaknya, kini menunduk dalam-dalam menatap meja. Pak Joko dari keuangan yang pernah kubela ketika dia hampir dipecat karena kesalahan sistem yang bukan salahnya, kini berpura-pura membaca dokumen dengan sangat serius. Yang paling menyakitkan adalah melihat beberapa staf junior yang dahulu selalu semangat menyapa dan bercerita tentang impian karir mereka. Kini menatap layar komputer seolah sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan tidak boleh terganggu. Bahkan ada seorang mahasiswa magang yang diam-diam merekam momen aku keluar dari ruangan dengan kameranya. Aku melihatnya menyembunyikan ponsel di balik buku, tapi layarnya yang menyala dan gerakan tangannya sudah cukup jelas. Video itu kemungkinan besar akan tersebar ke grup pesan alumni kampusnya dan menjadi bahan perbincangan tentang betapa kejamnya dunia kerja. Ketika sampai di pintu keluar ruangan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Rio sedang melanjutkan pidatonya tentang visi masa depan perusahaan. Sementara Luna masih setia berdiri di sampingnya dengan senyum yang menurutku terlalu lebar untuk situasi seperti ini. Mata kami bertemu sesaat. Dalam tatapan itu, aku tidak menunjukkan kebencian atau kemarahan. Justru sebaliknya, aku tersenyum tipis, senyum yang tenang dan penuh perhitungan. Senyum yang mengatakan bahwa permainan ini belum berakhir. Aku melangkah keluar dari ruangan, menutup pintu pelan-pelan di belakangku. Lorong kantor yang biasanya ramai, kini tampak sepi karena semua orang sedang berkumpul di ruang rapat. Di meja resepsionis, kulihat amplop putih dengan namaku tertulis di atasnya. Surat pemecatan resmi yang ternyata sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum pengumuman tadi. Aku mengambilnya tanpa membuka, hanya memasukkannya ke dalam tas. Bu Ani, resepsionis yang sudah bekerja di sini 10 tahun, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bu Ratna," bisiknya pelan. "Tidak apa-apa, Bu Ani. Terima kasih selama ini," jawabku sambil menepuk tangannya yang gemetar. Ketika berjalan menuju area parkir, seorang petugas keamanan yang biasanya menjaga pintu masuk menghampiriku. Pak Madi, pria paruh baya yang selalu kusapa setiap pagi selama bertahun-tahun. "Bu Ratna," katanya pelan sambil menoleh ke kiri kanan memastikan tidak ada yang mendengar. "Saya cuma mau bilang, selama saya kerja di sini cuman ibu yang selalu menyapa kami dengan ramah, yang pernah bertanya kabar keluarga kami, yang ingat nama anak-anak kami. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan ya." Matanya berkaca-kaca dan aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap katanya. "Semoga ibu cepat dapat tempat yang lebih baik," tambahnya sambil membungkuk hormat. Aku naik ke mobil tuaku, Honda yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi masih setia mengantarku kemana-mana. Saat menyalakan mesin dan meninggalkan area parkir kantor, aku melihat melalui kaca spion bahwa Pak Made masih berdiri di sana, melambaikan tangan dengan perlahan. Saat melaju di jalan raya menuju rumah, aku tidak menangis. Aku tidak merasa hancur atau putus asa. Sebaliknya, ada perasaan lega yang aneh. Beban besar yang selama ini kutanggung di pundak seolah terangkat. Mereka pikir mereka sudah menghabisiku, padahal mereka baru saja membebaskanku. Dan mereka akan segera tahu bahwa ada orang-orang yang diam bukan karena lemah, tapi karena mereka sedang menyimpan badai yang akan datang pada waktu yang tepat. Malam itu setelah sholat Isya, aku membuka laptop lamaku di ruang kerja kecil di rumah.
Di folder paling dalam, tersembunyi di antara ratusan berkas lainnya, ada satu berkas bernama Surya Merah. Protokol krisis yang sudah kusiapkan sejak 5 tahun lalu tidak pernah kurasa akan kuperlukan sekarang. Sistem Surya Merah awalnya kurancang ketika kantor menghadapi potensi lockdown total 5 tahun yang lalu. Waktu itu, aku merasa perlu memiliki sistem pengaman jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Sistem ini dirancang sebagai jalan keluar darurat, seperti pintu belakang yang tersembunyi di rumah yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem ini terdiri dari beberapa lapisan keamanan yang saling terkait. Pertama, protokol autentikasi ganda yang memerlukan 2 verifikasi sebelum seseorang bisa mengakses data penting. Kedua, pembekuan otomatis seluruh akses jika tidak ada autentikasi kedua dalam waktu tertentu. Ketiga, enkripsi otomatis semua data sensitif yang akan membuat berkas-berkas penting menjadi tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus yang hanya aku miliki. Dalam 3 langkah sederhana, aku mengaktifkan seluruh sistem melalui jaringan internet rumahku, seperti menekan tombol yang akan memulai reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Yang membuat sistem ini semakin kuat adalah bantuan diam-diam dari Dian, Kepala Departemen Teknologi Informasi. Dian paham betul bahwa pemecatanku adalah tindakan sepihak yang secara administratif bisa dianggap tidak sah. Dian sudah bekerja di perusahaan hampir 10 tahun dan melihat bagaimana aku selalu melindungi hak-hak karyawan, termasuk dirinya ketika dia menghadapi masalah dengan atasan sebelumnya. Dian diam-diam telah menyambungkan server lokal cadangan yang terisolasi dari sistem awan perusahaan. Server ini berisi salinan semua data penting yang bisa digunakan sebagai bukti jika suatu saat diperlukan untuk investigasi hukum. Tanpa sepengetahuan manajemen baru, Dian mulai melakukan beberapa hal. Dia menghapus nama dan jejakku dari metadata sistem sehingga tidak ada yang bisa melacak bahwa aku pernah memiliki akses ke data-data tertentu. Dia juga memasukkan penundaan otomatis pada sistem penggajian yang akan membuat proses transfer gaji menjadi terganggu jika tidak ada verifikasi tambahan. Yang paling penting, dia mengamankan jejak audit untuk berjaga-jaga jika terjadi investigasi hukum di kemudian hari. Keesokan harinya, aku menulis sebuah dokumen singkat yang secara hukum sangat kuat. Isinya sederhana tapi mengikat. Dengan ini saya menarik segala tanggung jawab terhadap semua struktur, kontrak, sistem, dan keputusan sumber daya manusia yang dibangun di bawah otoritas saya selama menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Cipta Gemilang Nusantara. Memo ini kukirim secara otomatis ke kotak masuk divisi hukum dan para komisaris dengan cap waktu yang terenkripsi, sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan. Artinya, jika terjadi masalah hukum terkait dengan sistem yang telah kubangun, aku sudah secara resmi menarik diri dari segala tanggung jawab. Efeknya mulai terasa pada hari pertama setelah sistem diaktifkan. Akses ke sistem informasi sumber daya manusia tiba-tiba teriset, memaksa semua pengguna untuk melakukan pendaftaran ulang. Tapi formulir pendaftaran ulang memerlukan verifikasi tambahan yang hanya bisa diberikan oleh administrator sistem, posisi yang dulunya aku pegang. Dashboard tunjangan karyawan tidak bisa dibuka sama sekali. Ketika Luna mencoba masuk ke sistem, yang muncul hanyalah pesan kesalahan yang tidak jelas. Akses ditolak, hubungi administrator sistem untuk verifikasi tambahan. Hari kedua, masalah semakin bertambah. Sistem absensi sidik jari tidak tersinkronisasi dengan server pusat. Data kehadiran karyawan muncul, tapi tidak terekam di basis data utama. Beberapa karyawan mulai mengeluh karena jam kerja mereka tidak terhitung dengan benar. Yang lebih merepotkan, data karyawan mulai hilang dari server pusat. Bukan hilang permanen, tapi tersembunyi di lapisan sistem yang tidak bisa diakses tanpa kunci khusus. Ini membuat laporan bulanan menjadi kacau karena tidak ada data yang bisa diolah. Hari ketiga, bencana sesungguhnya dimulai. Sistem penggajian gagal melakukan transfer otomatis. Status semua gaji karyawan berubah menjadi menunggu persetujuan. Tapi tidak ada yang tahu harus meminta persetujuan kepada siapa dan bagaimana caranya. Rio mulai panik. Dia menyalahkan tim teknologi informasi dan segera memanggil vendor eksternal untuk memperbaiki masalah. Tapi vendor eksternal itu tidak familiar dengan sistem yang telah kubangun bertahun-tahun. Mereka hanya bisa memperbaiki tampilan luar, sementara inti sistemnya tetap bermasalah. Luna mencoba menutupi kepanikannya dengan berkata kepada staf, "Ini wajar kok, masalah teknis biasa selama masa transisi. Sistem lama emang sering bermasalah kalau ada perubahan." Tapi pada kenyataannya,
Dia sendiri tidak bisa masuk ke sistem audit yang diperlukan untuk melihat jejak masalah. Setiap kali dia mencoba, sistem menolak aksesnya dengan pesan yang sama. Akses ditolak, otorisasi tidak mencukupi. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta yang baru kusadari beberapa hari kemudian. Ternyata, 2 tahun sebelum semua peristiwa ini terjadi, aku telah mendaftarkan hak cipta sistem sumber daya manusia internal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Waktu itu, aku melakukannya sebagai bentuk perlindungan pribadi. Tidak pernah kubayangkan akan berguna di situasi seperti ini. Artinya, secara hukum, sistem yang mereka gunakan adalah hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang. Mereka tidak bisa begitu saja menggunakan atau memodifikasi sistem itu tanpa izin dariku. Sementara itu, tanpa kusadari, Luna mulai menyebarkan gosip kepada staf-staf muda. Dia bilang bahwa aku punya niat sabotase karena iri melihat generasi muda yang lebih kompeten diberi kesempatan memimpin. Bu Ratna itu tipikal orang tua yang tidak terima kalau ada yang lebih muda berhasil, katanya kepada beberapa mahasiswa magang. Makanya dia coba-coba rusak sistem sebelum keluar. Tapi gosip itu malah berbalik menyerangnya. Salah seorang mantan mahasiswa magang yang pernah kubimbing, yang sekarang sudah bekerja di perusahaan lain, menangkap tangkapan layar percakapan Luna di grup pesan yang mengatakan, "Tenang aja, dia itu sudah tua pasti lelah. Paling juga nangis-nangis terus pensiun dini." Tangkapan layar itu tersebar luas setelah diunggah diam-diam di media sosial dan banyak mantan karyawan yang mengenalku ikut berkomentar membela. Reputasi Luna sebagai pengganti yang tidak pantas semakin tercoreng. Di tengah kekacauan yang semakin besar, aku mendapat telepon dari seseorang yang tidak kuduga. Seorang mantan staf yang pernah kubantu keluar dari masalah utang koperasi beberapa tahun lalu. "Bu Ratna, saya sudah dengar kabar tentang apa yang terjadi," katanya dengan suara yang terharu. "Kalau Ibu berencana membangun tim baru di tempat lain, tolong kabari saya. Saya siap ikut kemanapun. Saya tidak pernah lupa bagaimana Ibu membantu saya waktu saya hampir putus asa." Telepon serupa datang dari beberapa mantan karyawan lainnya. Mereka yang pernah kubantu dalam berbagai masalah, yang pernah kubimbing untuk mengembangkan karir, yang pernah kujaga dari perlakuan tidak adil. Ternyata loyalitas yang kubangun selama bertahun-tahun tidak sirna begitu saja hanya karena aku dipecat. Yang paling membanggakan adalah ketika Dian menelepon di malam hari, berbicara dengan suara pelan seperti sedang menyampaikan rahasia besar. "Bu, semua kerusakan sistem berjalan sesuai rencana. Mereka sibuk memperbaiki tampilan, tapi akar masalahnya tidak bisa mereka sentuh. Pak Rio sudah memanggil 3 vendor berbeda, tapi semuanya bingung karena sistemnya terlalu kompleks dan saling terkait." Yang lucu, lanjut Dian sambil tertawa kecil, "Luna kemarin marah-marah ke saya. Katanya, kenapa sistem jadi begini? Saya bilang aja, mungkin karena orang yang membangun sistemnya sudah tidak ada, jadi sistemnya ikut mogok." Semua kerusakan ini dirancang untuk terlihat seperti kesalahan teknis biasa, bukan sabotase yang disengaja. Rio dan timnya tidak curiga karena semua tampak seperti konsekuensi alami dari kehilangan orang yang selama ini mengelola sistem. Mereka sibuk mencari solusi teknis untuk masalah yang sebenarnya bukan masalah teknis. Mereka memperbaiki interface dan tampilan, sementara inti sistem sudah terputus dari akses pusat dan tidak bisa difungsikan tanpa kunci yang hanya aku miliki. Yang paling menyenangkan adalah melihat Rio yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak frustrasi setiap hari. Dia tidak lagi berbicara dengan nada arogan di rapat-rapat. Sebaliknya, dia terlihat lelah dan sering menanyakan hal-hal teknis kepada staf yang tidak mengerti apa-apa tentang sistem. 3 hari setelah sistem penggajian gagal, kantor mulai dikunjungi oleh perwakilan serikat pekerja yang menanyakan tentang keterlambatan pembayaran gaji. Beberapa karyawan senior mulai mempertanyakan kemampuan manajemen baru dalam mengelola hal-hal dasar seperti sistem penggajian. Portal BPJS perusahaan juga ikut bermasalah karena tidak bisa tersinkronisasi dengan data karyawan yang hilang dari sistem. Ini membuat klaim kesehatan beberapa karyawan tertunda dan tentunya menambah tingkat kepercayaan mereka terhadap manajemen baru. Sore itu aku duduk di teras rumah sambil menyeduh teh hangat dan menatap hujan yang mulai turun. Di tanganku ada laporan singkat dari Dian tentang perkembangan terkini di kantor. Semuanya berjalan persis seperti yang telah kurencanakan.
Mereka pikir dengan menyingkirkanku, masalah mereka selesai. Padahal mereka baru saja memulai masa yang paling sulit dalam sejarah perusahaan. Dan yang paling ironis, mereka bahkan tidak menyadari bahwa semua masalah ini berawal dari keputusan mereka sendiri untuk memperlakukanku dengan tidak hormat. Aku menyesap teh sambil tersenyum tipis. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku sudah tahu bagaimana akhirnya. 1 bulan sebelum aku dipecat, PT Jaya Abadi Konsultan pernah mengundangku menjadi konsultan. Waktu itu aku menolak karena masih merasa loyal pada tempat kerjaku. Tapi kini ketika mereka menelepon lagi dengan tawaran yang berbeda, aku menjawab dengan tegas, saya siap. Beberapa bulan sebelum peristiwa pemecatan, aku pernah dihubungi oleh Bu Lisa Wijaya, Direktur Operasional di PT Jaya Abadi Konsultan. Perusahaan konsultan bidang strategi organisasi yang berlokasi di kawasan Kemang telah lama mendengar tentang sistem retensi dan prosedur operasional sumber daya manusia yang kubangun di Cipta Gemilang Nusantara. Bu Ratna, kami sudah lama mengagungi sistem yang Ibu bangun, kata Bu Lisa waktu itu melalui telepon. Tingkat kepuasan karyawan dan efisiensi operasional di perusahaan Ibu benar-benar menginspirasi. Kami ingin belajar langsung dari Ibu. Jaya Abadi kagum dengan berbagai inovasi yang telah kuterapkan, sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, program pengembangan karir yang jelas, serta budaya kerja yang menghargai kontribusi setiap individu tanpa membedakan usia atau latar belakang. Mereka bahkan pernah mengundang beberapa klien untuk melihat langsung bagaimana sistem kami berjalan. Waktu itu aku menolak tawaran mereka dengan sopan. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Lisa, tapi saya masih merasa memiliki tanggung jawab di tempat ini. Mungkin lain kali jika ada kesempatan. Bu Lisa mengerti keputusanku dan berkata, pintu kami selalu terbuka untuk Ibu Bu Ratna, orang-orang seperti Ibu sangat langka di industri ini. Sekarang setelah melihat kekacauan yang terjadi di Cipta Gemilang Nusantara menyebar luas di forum profesional sumber daya manusia dan komunitas industri, Jaya Abadi kembali menghubungiku. Kali ini bukan sekedar untuk konsultasi, tapi untuk posisi tetap yang lebih strategis. Bu Ratna, kami tahu apa yang terjadi di Cipta Gemilang Nusantara, kata Bu Lisa ketika menelpon. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memulai yang baru. Kami butuh seseorang dengan pengalaman dan integritas seperti Ibu. Kali ini aku menjawab dengan penuh keyakinan. Saya siap Bu Lisa, tapi saya tidak akan datang sendiri. Bu Lisa tertawa kecil. Kami justru berharap Ibu membawa tim terbaik. Jaya Abadi siap memberikan kesempatan untuk membangun dari awal dengan cara yang benar. Aku mulai menghubungi 5 mantan staf terpercaya yang selama ini bekerja sama denganku. Yang pertama adalah Ayu Lestari, ahli hukum dan kepatuhan yang sudah kukenal 10 tahun. Ayu adalah perempuan cerdas yang selalu teliti dalam setiap dokumen kontrak dan peraturan. Dia pernah menyelamatkan perusahaan dari tuntutan hukum besar karena kejeliannya menemukan celah dalam kontrak dengan vendor. Bu Ratna, saya sudah mendengar kabar tentang Ibu. Jujur saya sudah tidak betah di sini sejak Pak Rio datang, kata Ayu ketika aku menelpon. Kalau Ibu pindah ke tempat lain, saya ingin ikut. Saya percaya dengan cara kerja Ibu. Yang kedua adalah Bayu Santoso, spesialis rekrutmen dan seleksi yang memiliki jaringan luas di berbagai universitas dan institusi pendidikan. Bayu adalah orang yang bertanggung jawab atas tingginya kualitas karyawan baru yang masuk ke perusahaan. Dia memiliki mata yang tajam untuk menilai karakter dan potensi seseorang. Bu, saya sudah tidak tahan dengan sistem baru di sini, kata Bayu dengan suara lelah ketika aku menelpon. Luna kemarin bilang bahwa proses rekrutmen harus dipercepat. Kualitas kandidat tidak penting, yang penting cepat masuk. Ini bertentangan dengan semua prinsip yang selama ini kita jaga. Yang ketiga adalah Citra Kirana, ahli pelatihan dan pengembangan yang kreatif dan penuh semangat. Dia adalah orang di balik berbagai program pelatihan inovatif yang membuat karyawan betah dan berkembang di perusahaan. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap divisi. Bu Ratna, saya sudah siap mengundurkan diri dari sini, kata dia dengan tegas. Program pelatihan yang sudah kita susun bertahun-tahun dibatalkan begitu saja oleh Pak Rio. Katanya tidak efisien dan buang-buang uang. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak menghargai pengembangan karyawan. Yang keempat adalah Rizal Fahmi, spesialis kompensasi dan tunjangan yang ahli dalam merancang paket gaji yang adil dan kompetitif.
Rizal adalah orang yang bertanggung jawab atas rendahnya tingkat turnover di perusahaan karena kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi yang transparan dan berkeadilan. Bu, sistem penggajian yang baru berantakan total, kata Rizal dengan frustrasi. Mereka mau ubah struktur gaji tanpa analisis yang proper, yang penting murah, tidak peduli dampaknya ke motivasi karyawan. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas sistem yang tidak masuk akal. Yang kelima dan paling mengejutkan adalah Dian yang memutuskan bergabung setelah masa transisi di Cipta Gemilang Nusantara selesai. Dian merasa tidak nyaman dengan arah teknologi yang diambil manajemen baru, yang lebih menekankan pada solusi murah jangka pendek daripada investasi sistem yang berkelanjutan. Bu Ratna, saya akan selesaikan dulu kewajiban saya di sini. Pastikan tidak ada masalah hukum yang bisa merugikan karyawan lain, kata Dian dengan bijaksana. Setelah itu saya siap bergabung dengan tim Ibu. Kita bisa membangun sistem yang lebih baik dari nol. Dengan tim yang solid, kami mulai merancang sistem dari awal di Jaya Abadi. Dimulai dari audit menyeluruh terhadap struktur sumber daya manusia yang ada, identifikasi kebutuhan spesifik setiap divisi, hingga perancangan program pelatihan yang berbasis pada keadilan organisasi dan pengembangan berkelanjutan. Pendekatan kami berbeda dari banyaknya perusahaan konsultan. Kami tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tapi pada pembangunan budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan. Setiap keputusan yang kami buat selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan karyawan dan stabilitas organisasi. Sementara Cipta Gemilang Nusantara semakin tenggelam dalam krisis internal. Banyaknya pengunduran diri karyawan senior, ketidakstabilan operasional akibat sistem yang rusak, dan pencarian vendor outsourcing dadakan untuk menggantikan fungsi-fungsi internal yang tidak berjalan. Jaya Abadi justru menerima permintaan kolaborasi dari banyak mitra lama Cipta Gemilang Nusantara. Namaku mulai dibicarakan kembali dalam berbagai seminar dan konferensi sumber daya manusia sebagai arsitek sistem senyap yang tidak pernah diberi panggung yang layak. Beberapa media bisnis mulai menulis artikel tentang fenomena kehancuran perusahaan setelah kehilangan figur kunci yang selama ini bekerja di belakang layar. Yang paling menarik adalah ketika salah satu divisi Cipta Gemilang Nusantara, yaitu divisi riset strategis, mulai mengalami kerugian besar pasca hancurnya sistem sumber daya manusia internal. Divisi ini sangat bergantung pada stabilitas tim dan kontinuitas proyek jangka panjang yang semuanya terganggu oleh kekacauan administratif. Pak Surya Kencana yang ternyata adalah investor minoritas di Cipta Gemilang Nusantara, sekaligus investor diam-diam di Jaya Abadi, mulai mengusulkan langkah strategis yang mengejutkan. Dia mendorong Jaya Abadi untuk mengambil alih divisi riset tersebut sebelum jatuh ke tangan pesaing atau investor asing. Divisi riset mereka punya aset intelektual yang berharga, kata Pak Surya dalam rapat tertutup di Jaya Abadi. Tapi mereka tidak bisa mengelola dengan baik karena masalah internal. Ini kesempatan emas untuk kita. Proses akuisisi berjalan dengan sangat elegan. Jaya Abadi mengambil alih divisi riset melalui skema restrukturisasi portofolio layanan yang diumumkan secara profesional ke media bisnis. Tidak ada kesan permusuhan atau pengambil alihan paksa, tapi murni keputusan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, aku ditunjuk sebagai kepala tim integrasi, bertugas menangani merger operasional, personel, dan sistem kerja antara dua entitas. Posisi ini memberi aku kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana proses transisi akan berjalan, termasuk siapa saja yang akan terlibat dari pihak Cipta Gemilang Nusantara. Yang paling menggembirakan adalah reaksi banyak staf dari divisi riset Cipta Gemilang Nusantara. Mereka diam-diam berharap bisa pindah ke Jaya Abadi setelah melihat bagaimana aku memimpin proses integrasi dengan pendekatan yang menghargai manusia, bukan hanya angka di spreadsheet. Bu Ratna, kami sudah dengar Ibu yang akan memimpin tim integrasi, kata salah seorang peneliti senior dari divisi riset. Kami sangat lega. Kami tahu Ibu akan memperlakukan kami dengan adil dan tidak akan memotong staf secara sembarangan seperti yang biasa dilakukan dalam merger. Rio yang tidak lagi memiliki akses ke sistem utama dan hanya menjadi penonton dalam proses yang seharusnya dia pimpin, hanya dilibatkan sebagai penasehat tidak tetap dalam proses integrasi. Posisinya sangat ironis, dari direktur utama yang otoriter menjadi konsultan pelengkap yang tidak memiliki kewenangan apa-apa. Di rapat pertama integrasi, Rio datang terlambat hampir 30 menit. Dia terlihat linglung, tidak membawa dokumen apapun, dan tampak tidak siap dengan agenda yang
yang telah dikirimkan sehari sebelumnya. Kontras sekali dengan penampilannya yang dulu selalu terlihat percaya diri berlebihan. Aku masuk ke ruang rapat dengan tenang mengenakan blazer biru navy yang memberikan kesan profesional namun bersahabat. Di tanganku ada buku catatan tebal dan map berisi semua dokumen yang diperlukan untuk rapat. Semua mata di ruangan tertuju padaku dengan campuran rasa hormat dan harapan. Ketika melihat Rio duduk di ujung meja dengan wajah pucat dan tatapan kosong, aku menyapanya dengan sopan namun tegas. Selamat datang di rapat transisi, Pak Rio. Saya harap Bapak sudah membaca materi prarapat yang kami kirimkan kemarin malam melalui surel. Dia tidak menjawab, dia hanya menunduk sesekali mengangguk kecil, terlihat seperti orang yang sedang berusaha memahami situasi yang terlalu besar untuk dipahami. Wajahnya pucat dan aku bisa melihat keringat di pelipisnya meski ruangan berpendingin udara. Luna, dia sudah lebih dulu dipecat dari Cipta Gemilang Nusantara 2 minggu sebelumnya karena ketahuan menyalahgunakan akses data dan menjadi sumber kebocoran informasi ke vendor luar. Investigasi internal menemukan bahwa dia telah menjual data karyawan dan informasi strategis perusahaan kepada pesaing dengan imbalan uang tunai. Hari pertama rapat integrasi menjadi momen yang sangat berkesan bagiku. Aku masuk ke ruang rapat sebagai pemimpin proses, sementara orang yang dulu dengan congkaknya memecatku, kini duduk sebagai pihak yang membutuhkan belas kasihan agar tidak kehilangan sisa pekerjaannya. Ironi kehidupan memang tidak bisa diprediksi, tapi keadilan meskipun kadang terlambat datang, selalu menemukan jalannya sendiri. Rio tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Dulu dia menyingkirkanku dalam waktu 5 menit dengan keputusan sepihak. Kini dia duduk sebagai staf non-aktif tanpa jabatan, tanpa kewenangan, bahkan tanpa ruangan kerja tetap. Jabatan direktur utamanya telah diambil alih oleh komisaris sebagai pejabat sementara setelah Dewan Komisaris kehilangan kepercayaan pada kemampuannya mengelola perusahaan. Dia dipindahkan menjadi penasehat proyek cadangan, sebuah posisi yang terdengar penting tapi sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa. Ruangan pribadi yang dulu dia banggakan kini sudah ditempati oleh komisaris pejabat sementara. Dia tidak lagi memiliki asisten pribadi setelah Luna dipecat. Bahkan jadwal rapat resminya kosong melompong karena tidak ada proyek penting yang dipercayakan padanya. Yang paling menyakitkan bagi harga dirinya mungkin adalah kenyataan bahwa tempat parkir mobil dinasnya telah digantikan dengan slot untuk sepeda motor staf magang. Dia kini harus parkir di area umum bersama karyawan tingkat pemula, sesuatu yang tidak pernah terbayang dalam mimpi buruknya sekalipun. Reaksi internal perusahaan terhadap perubahan ini sangat beragam. Beberapa staf Cipta Gemilang Nusantara mulai mengajukan pengunduran diri secara diam-diam dan mengirimkan lamaran kerja ke Jaya Abadi. Mereka sudah tidak percaya lagi pada kemampuan manajemen yang tersisa untuk mengembalikan stabilitas perusahaan. Dunia profesional sumber daya manusia mulai menyadari bahwa kehancuran sistem di Cipta Gemilang Nusantara adalah efek domino dari keputusan menyingkirkan satu orang yang justru menjadi tulang punggung seluruh operasional. Artikel-artikel di media bisnis mulai mengangkat kasus ini sebagai contoh bagaimana kesombongan manajemen bisa menghancurkan perusahaan dari dalam. Rio yang dulu terbiasa makan siang di restoran mewah bersama klien, kini terlihat duduk sendirian di kantin lama yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia memesan kopi saset dari mesin otomatis, menatap kosong ke arah jendela, tampak seperti orang yang kehilangan arah hidup. Sementara itu, posisiku di Jaya Abadi semakin menguat. Aku diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, tetap dengan kewenangan penuh untuk merancang ulang budaya kerja. Fokusku bukan sekedar memperbaiki sistem yang rusak, tapi membangun kultur yang benar-benar menghargai kontribusi setiap individu. Program pertama yang kuluncurkan adalah Bersemi Kembali, sebuah program mentoring khusus untuk perempuan usia 40 tahun ke atas yang ingin kembali bekerja atau bangkit dari keterpurukan karir. Program ini lahir dari pengalamanku sendiri dan keinginan untuk memastikan tidak ada perempuan lain yang mengalami diskriminasi usia seperti yang pernah kualami. Selain itu, aku membuka jam konsultasi terbuka setiap hari Kamis sore, bukan untuk direksi atau manajer senior, tapi khusus untuk mahasiswa magang, staf tingkat pemula, dan ibu pekerja yang sering merasa suaranya tidak didengar. Aku ingin memastikan setiap orang di perusahaan merasa dihargai, terlepas dari posisi atau senioritas mereka. Program-program ini mendapat sambutan luar biasa.
Banyak staf yang dulunya merasa terabaikan, kini menemukan semangat baru untuk berkembang. Mereka tidak lagi merasa seperti nomor di sistem, tapi seperti individu yang memiliki nilai dan potensi unik. Prinsip yang kuusung adalah nilai seseorang tidak ditentukan dari seberapa keras suaranya atau seberapa tinggi posisinya, tapi dari stabilitas dan kebaikan yang dia bawa bagi lingkungan kerjanya. Prinsip ini menjadi fondasi semua kebijakan yang kami terapkan. Program kami menjadi viral di media sosial profesional setelah salah satu peserta menulis testimoni yang menyentuh hati. Saya kira karir saya berakhir di usia 45 tahun. Saya kira tidak ada lagi tempat bagi perempuan seusia saya di dunia kerja yang kompetitif ini. Tapi Bu Ratna menunjukkan bahwa justru di usia ini kita baru mulai berakar kuat. Pengalaman, kebijaksanaan, dan ketahanan yang kita miliki adalah aset yang tidak ternilai. Testimoni ini dibagikan ribuan kali dan memicu diskusi luas tentang diskriminasi usia di tempat kerja. Banyak perusahaan lain mulai menghubungi Jaya Abadi untuk belajar tentang pendekatan kami dalam mengelola keberagaman usia karyawan. Sementara itu, situasi di Cipta Gemilang Nusantara semakin memburuk. Rio akhirnya mengajukan pengunduran diri secara sukarela, meskipun semua orang tahu itu adalah tekanan halus dari Dewan Komisaris yang sudah kehilangan kesabaran dengan kinerjanya. Sebagai bentuk kemurahan hati, dia ditawari posisi staf junior untuk proyek lapangan di kantor cabang Jaya Abadi di Purwokerto. Posisi tanpa benefit tambahan, tanpa tunjangan khusus, dan tentunya tanpa prestis yang pernah dia nikmati sebagai direktur utama di Surabaya. Ironi dari tawaran ini adalah fakta bahwa aku yang memberikan persetujuan final untuk penerimaannya. Dalam rapat evaluasi kandidat, aku menyampaikan pantanganku dengan profesional. Pak Rio memiliki pengalaman manajerial. Meski masih perlu bimbingan dalam hal kepemimpinan yang lebih humanis, kami bisa memberikan kesempatan, tapi dengan masa percobaan yang ketat. Surat pemotongan gaji yang dulu dia kirimkan padaku dengan begitu mudahnya, surat itu sudah lama kubakar dalam upacara kecil di halaman rumah sebagai simbol penutupan babak kelam dalam hidupku. Yang mengejutkan adalah bahwa aku tidak merasakan kepuasan dari penderitaan Rio. Sebaliknya, aku merasa kasihan melihat bagaimana kesombongan dan arogansi bisa menghancurkan seseorang dengan begitu cepat. Aku tidak pernah menginginkan kehancurannya. Aku hanya ingin keadilan yang selama ini tertunda. Dalam refleksi pribadiku, aku menyadari bahwa semua peristiwa ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang mengembalikan keseimbangan yang pernah terganggu oleh ketidakadilan. Aku tidak menyimpan dendam pada Rio secara personal, tapi aku percaya bahwa orang yang menghancurkan dengan kesombongan pada akhirnya akan dihancurkan oleh keheningan dan kesabarannya sendiri. Aku juga tidak menuntut pengakuan publik atau permintaan maaf dari siapapun. Yang terpenting bagiku adalah memastikan bahwa pengalaman pahit yang pernah kualami tidak terulang pada orang lain. Program-program yang kubangun di Jaya Abadi adalah kontribusiku untuk menciptakan dunia kerja yang lebih adil dan manusiawi. Suatu sore yang sunyi, setelah rapat panjang dengan tim pengembangan organisasi, aku duduk di ruang kerjaku yang baru. Ruangan dengan jendela besar menghadap ke taman kota dengan meja kayu solid yang memberikan kesan hangat dan nyaman. Sangat berbeda dengan ruang sempit di dekat dispenser yang pernah kualami. Aku membuka buku catatan lamaku dan menulis satu kalimat yang menjadi kesimpulan dari seluruh perjalanan ini. Dulu aku pikir, jika kita tidak berteriak, kita akan dilupakan. Tapi kini aku tahu bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Ketenangan yang pernah disalahartikan sebagai ketundukan, ternyata adalah kekuatan tersembunyi yang paling dahsyat. Dalam keheningan, aku belajar mengamati, merencanakan, dan membangun strategi jangka panjang. Dalam kesabaran, aku menemukan kekuatan untuk menghadapi ketidakadilan tanpa menjadi orang yang tidak adil. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang memberikan kepuasan batin. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan semangat karena tahu bahwa pekerjaanku memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Setiap program yang kuluncurkan, setiap kebijakan yang kuterapkan, semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa tempat kerja menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang. Program Bersemi kembali berkembang menjadi jaringan nasional dengan cabang di beberapa kota besar. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para profesional senior yang mengalami diskriminasi usia.
Keberhasilan program ini bahkan menarik perhatian media internasional yang menulis artikel tentang inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang paling membanggakan adalah ketika salah satu peserta program kami, seorang perempuan berusia 52 tahun yang sempat menganggur selama 3 tahun, berhasil mendapat posisi manajer senior di perusahaan multinasional. Dia mengirim surat terima kasih yang isinya, "Bu Ratna telah mengembalikan kepercayaan diri saya. Tidak hanya memberikan kesempatan, tapi juga mengajarkan bahwa usia adalah aset, bukan beban." Jaya Abadi tumbuh menjadi perusahaan konsultan terkemuka dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang humanis. Klien kami tidak hanya tertarik pada efisiensi operasional, tapi juga pada bagaimana menciptakan budaya kerja yang berkelanjutan dan menghargai keberagaman. Reputasi kami menyebar hingga ke forum-forum internasional. Aku mulai diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi tentang kepemimpinan yang inklusif dan manajemen sumber daya manusia yang berkeadilan. Nama yang dulu diabaikan, kini menjadi rujukan bagi banyak profesional yang ingin membangun organisasi yang lebih baik. Di salah satu konferensi internasional, aku bertemu dengan Rio yang ternyata juga hadir sebagai peserta. Dia tampak berbeda, lebih tenang, lebih rendah hati. Ketika kami berpapasan di koridor, dia menghampiri dengan langkah ragu-ragu. "Bu Ratna," katanya dengan suara pelan, "saya ingin minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan. Saya tidak menyadari betapa salahnya tindakan saya waktu itu." Aku menatapnya dengan tenang. "Pak Rio, kita semua belajar dari kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan pelajaran itu untuk menjadi lebih baik." Dia mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya berharap suatu saat saya bisa menebus kesalahan saya." Percakapan singkat itu menjadi penutup yang sempurna untuk babak panjang tentang keadilan yang tertunda. Aku tidak merasakan kepahitan atau keinginan untuk memperpanjang penderitaannya. Justru sebaliknya, aku merasa lega bahwa dia akhirnya menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk berubah. Malam itu, di kamar hotel yang menghadap ke pemandangan kota yang gemilang, aku menulis kalimat terakhir dalam buku catatan tentang perjalanan ini. Aku tidak pernah ingin membalas dendam. Aku hanya berhenti menahan diri dan membiarkan gravitasi menyelesaikan sisanya. Dalam dunia yang kubangun kembali bersama tim terpercaya, aku tidak hanya berhasil bertahan dari badai yang pernah menghantam. Aku bertumbuh, dan yang lebih penting, aku membantu orang lain untuk bertumbuh juga. Keadilan bukan tentang menghancurkan mereka yang pernah berbuat salah, tapi tentang membangun sistem yang mencegah ketidakadilan terulang kembali. Dan di akhir perjalanan yang panjang ini, aku menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, tapi pada kemampuan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan masa lalu.